boleh nggak sih ceritain sedikit, emang seorang Nova Elisa apa sih traumanya tentang kekerasan terhadap perempuan? Nah, apa pernah terjadi sama seorang Nova sehingga concern banget apapun itu, baik itu dari masyarakat, apalagi dari orang terdekat kita, itu nggak boleh terjadi. Ada nggak sih pengalaman pribadi? Mungkin nggak fisik, tapi mungkin verbal, supaya orang tahu di rumah itu kita masuk verbal loh. Iya. Waktu aku Dengan apapun. Betul. Nah, itu yang paling penting guys. Ini buat yang nonton ya. Kenapa aku selalu mengangkat cewek-cewek yang bukan hanya cantik secara fisik, benar nggak? Tetapi secara pemikiran, gagasan itu peduli dengan sesama. Itu yang lebih cantik. Ini _Setiana. Kenapa sih kalau Nova Elisa main sinetron kok antagonis? Apakah sampai ke bawah dalam kehidupan nyata? Bagaimana cara menyelami karakter tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, tuh aku lagi di tengah-tengah sawah yang ada di mana nih, Umalas kayaknya ya. Dan di sebelahku ada seorang wanita cantik. Ini temenku yang udah lama banget gak ketemu. Kalau ketemu tuh sekali-sekali aja gitu. Tapi sekalinya ketemu pasti ceritanya banyak banget. Dia nih seorang pemain sinetron yang cantik, seksi, terus juga wah pokoknya banyak banget deh sinetron-sinetronnya yang ngehits. Meskipun dia perannya selalu antagonis, tapi sebenarnya bukan antagonis guys. Dia tuh orangnya baik banget, humble banget. Aku nggak pernah satu frame, tapi kayaknya kalau ngobrol sama si bintang ini pasti kalian juga pasti kangen banget karena udah lama banget. Aku nggak tahu ya, aku nggak ngikutin sinetron yang terakhirnya, tapi yang pasti dia pasti produktif. Siapa lagi kalau bukan Nova Elisa? Yeay! Tas dulu dong. Tas COVID. Finally kita ketemu ya. Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Ini dadakan loh guys. Iya, dadakan banget. Tapi berhubung bintang tamunya cantik, dia nggak perlu pakai bedak kayak gue. Aduh, ya ampun. Ini lagi kerja tadi, tiba-tiba kamu kan ngabarin. Cus, kita ngobrol-ngobrol. Kalau orangnya nggak baik, nggak mungkin mau. Ini namanya ditodong. Nova, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kamu kok kayak tambah keren sih? Apa yang berubah ya? Rambut? Sama aja. Hah? Kayak rambutnya ala-ala siapa tuh pacarnya Tarzan? Ini gara-gara kemarin abis renang, jadi nggak diapa-apain, aslinya ya begini. Oh, aslinya tuh agak-agak wave. Iya, memang begini, nggak diapa-apain, nggak di blow. Ya udah. Aduh, Nova Elisa itu terkenal sebagai ratu sinetron antagonis. Aduh, masa sih? Oh, gue malah nggak tahu ya. Tapi sebenarnya bervariasi sih yang peran yang aku Tapi dapat. mostly memang peran yang karakter yang diberikan itu memang antagonis. Tapi memang ada banyak juga yang protagonis. Cuma mungkin karena antagonis itu kan lebih kena di masyarakat. Jadi orang mengingatnya seperti itu gitu. Pernah nggak sih dilemparin telur? Saking Pernah sebelnya. dijambak, rambutnya pernah ini bajunya pernah ditarik gitu. Terus Yang bener. diomelin, kenapa sih kamu kayak gitu katanya. Bu, maaf, tapi kan itu cuma di dalam sinetron aja gitu loh. Cuma mungkin kan orang hanya melihat di sinetron. Sebenarnya kan aku di film juga. Belakangan kan 3 tahun terakhir lebih aktifnya di film gitu. Jadi sebetulnya kalau sinetron sama film bedanya apa sih sensasi? Kalau sinetron itu kan memang aku lahirnya dari situ ya, dari Apa tahun sinetron pertama? udah Ingat lama. nggak? Ayo, Aduh, apa ya? ayo. Carmila atau apa ya, sama Mbak Mita. Ya ampun, Udah tahun lama berapa dong? 1900 apa 2000-an? 93 ya kayaknya. Ya Allah, jadi sebenarnya dia senior aku Ya, guys. dari sisi apa karir maksudnya? Enggak lah, Dari sama-sama duluan main aja. sinetron. Oh iya. Oh itu ya? Ya, Oke. terus udah gitu dari sana masuk ke Multivision. Oh waktu iya, itu. kita bareng satu Benar. PH. Terus udah gitu udah mulai dari situ casting segala macam. Kan zaman dulu kan susah ya perjuangan untuk bisa dapat peran. Kalau dulu kan sempet ditipu juga lah yang katanya agent untuk bisa masukin ke dunia sempet entertainment gitu. Seorang Nova Elisa ditipu Aduh. sama siapa itu? Adalah dulu tuh hampir kita mau minum aja jadi ketakutan karena takut dijampi-jampi lah ibaratnya gitu ya. Ampun, tahun-tahun Aduh, tahun 90-an Iya, lah iya, ibaratnya. benar-benar. Terus udah gitu apalagi ya, banyak lah. Oh Terus jadi tuh tahun itu bener-bener dari bawah. dari bawah banget aku nggak dapet peran juga sampai
zamannya majalah apa namanya, Gadis. tabloid Citra, ingat nggak sih? Tabloid Citra. Ada Oke. yang kolom untuk nanya ke peramal bagaimana nasib Nova gitu. Jadi mamaku tuh sampai kirim surat, tau nggak sih, ke sana untuk nanyain kenapa udah 5 tahun nggak pernah dapet peran utama segala macem Ya gitu. ampun. Nah itu dari kayak gitu perjuangannya, aku inget banget lah. Dulu tuh kan itu memang 13 tahun umurnya. Iya 13 tahun. Berarti dari Aceh enggak? Dari Aceh aku pindah ke Jakarta karena kebetulan kan papaku dulu sempat menjabat di DPR Jakarta. Terus sudah gitu ya karena papa tetap bilang pendidikan itu yang paling utama harus dijalani. Jadi ya sembari sekolah, sembari casting, sembari cari peran segala macam gitu. Tuh guys, jadi nggak ada orang sukses instan, bener Nggak ya? ada, Jadi nggak ada. benar-benar ini bukan karditan, bukan kaleng-kaleng guys. Jadi benar-benar the real actress, actor. Jadi sebetulnya dari sekian banyak sinetron yang Nova bintangi atau film, mana sih yang paling berkesan? Susahnya, pendalaman ini, Semuanya sih kejiwaan. berkesan, cuman memang tingkat kesulitannya tuh beda-beda setiap karakter yang aku perankan gitu. Jadi pernah ada waktu itu ada satu sinetron, di situ aku harus berperan jadi 2 karakter, jadi yang baik sama jadi yang tidak baik. Wow. Jadi antagonis sama protagonis dan syutingnya dalam waktu bersamaan. Jadi emosinya di situ yang paling menguras banget gitu karena Continuity. iya betul, udah gitu kadang-kadang juga misalnya si peran baik gitu harus ngomel ke peran yang antagonis, which is aku juga. Terus Waduh. kameranya harus di lock, ganti baju, ganti emosi gitu. Terus masuk lagi ke dalam karakter yang berbeda bisa dalam waktu 1 jam tuh ganti-ganti karakter gitu. ya. Itu di situ sih emosi yang benar-benar buat Apa aku. itu? Apa sinetronnya? Judulnya apa ya? Kenangan, aduh lupa banget. Udah berapa puluh tahun yang lalu. Iya benar-benar. Aku juga 15 kalau tahun. disuruh nginget sinetron gue yang pertama apa ya? Oh jadi Lupa. itu ya paling susah ya. Susah sekali sih. Tapi menurut seorang Nova ya, sekarang kan kita lihat beda banget industri ini ya. Dan sekarang akhirnya instan kan. Iya. Orang tuh nggak harus bisa nangis beneran. Kalau kita kan dulu ada Oh, waktu, ditungguin waktu gitu. Pokoknya lu harus nangis Iya, nangis iya. beneran, nggak pakai gliserin. gitu Iya ya. iya benar. Tapi lihat nggak sih etos kerjanya pemain-pemain sekarang? Terus Timbang kita terang, dulu. iya benar-benar pasti ada perbedaan lah ya. Kalau zamannya dulu kita sama sutradara mana boleh bawa skrip ke onset. Ya benar kan, kalau bawa skrip onset aku pernah tuh inget, coba suruh tuh bawa skrip onset tuh. Siapa tuh pemainnya tuh gitu. Itu nggak boleh karena kita masuk set udah harus ready. Sesama pemain itu kan kita harus saling respect ya. Iya, betul. Mau aku sih nggak melihat dia masih muda, dia senior. Selama kita bisa saling respect dan menghargai di lokasi syuting, why not gitu. Tapi kan kadang-kadang ada pemain yang tidak paham atau belum paham gitu bagaimana. Nanti kode orang. Betul. Terus udah gitu ada yang kayak tadi lah contohnya itu kan kalau nggak dikasih tahu mungkin dia akan terusin gitu kan. Cuek banget ya. Cuek aja gitu. Sementara kita udah siap-siap latihan gitu. Ini anak masih main games loh gitu loh. So aku melihat pasti ada perbedaan. Cuman kita sebagai yang ya ibaratnya udah duluan, memang sebaiknya kita tuh ngasih tahu yang belum tahu apa sih etiket kerja gitu loh. Soal buat aku sih nggak masalah ngasih tahu seperti itu. Kok juga ngasih taunya untuk kemajuan sesama pemain gitu. Jadi intinya pernah sampai ini nggak musuhan gara-gara dikasih tahu nggak mau dengerin. Enggak sih, aku nggak pernah yang musuhan gitu enggak. Jadi memang aku lebih baik kasih taunya baik-baik memang gitu. Karena kan pasti tingkat perjuangan orang itu beda-beda ya. Kalau yang kayak Mbak Vena pasti kan mulai dari bawah juga pasti tahu perjuangan untuk berada di titik atas itu seperti apa. Kadang-kadang kan ada pemain yang tidak melewati proses itu gitu. Tahu jadi peran utama. Betul, dan dia belum sempat melewati proses beratnya ketika dalam berjuang dan mereka sudah berada di atas dan pasti dia main seenaknya aja gitu loh ibaratnya. Nah orang-orang seperti itu I don't mind untuk kita sharing dan berbagi ilmu sih, kalau aku sih lebih yang kayak gitu. Tuh guys, jadi Nova Elisa itu meskipun senior tetap dengan pendekatan yang baik. Iya dong. Nggak emosional ya. Malah aku sama pemain yang lain tuh ngobrol.
sering janjian di rumah, ketemu di luar segala macam gitu. Tapi pemain sekarang gimana kualitas? Secara kualitas deh. Mungkin kalau game itu ya memang orangnya santai Iya. gitu. Tapi kalau secara kualitas acting deh gimana? Ya mungkin ya bukan tempat aku untuk menjudge orang ya, karena kan beda pemain pasti punya pendekatan tersendiri dalam berprestasi, dalam hal ini kan berakting gitu ya. Ya ada yang aku seneng gitu dengan karakter atau peran yang dimainkan oleh lawan mainku. Ada yang menurut aku ya udah mungkin memang aktingnya dia seperti itu gitu. Tapi kan aku nggak bisa menilai orang lain gitu. Iya. Karena porsiku tuh bukan sutradara Ya, benar, gitu. benar. Kecuali aku sutradara yang memang punya value dan porsi di situ, pasti aku akan mendirect lebih misalnya gitu. Tapi kan kalau sesama pemain aku nggak punya hak. Oke, sekarang seandainya aku udah pernah belum sih menyutradarai sebuah film kayak atau film pendek, pernah nggak sih? Iya, aku kan kebetulan karena yayasanku di bidang perempuan. Jadi waktu itu aku mendapatkan kesempatan untuk mendirect. Jadi ada sebuah project namanya He for She. He for She itu campaign gender equality antara laki-laki dan perempuan. Ini film pendek ya? Bukan film pendek, Apa? lebih ke project campaign. Oh, gitu. project campaign. Iya, social campaign. Oke. Jadi di mana ada 10 sampai 11 public figure yang kita pilih untuk mengkampanyekan gender equality. Oh, jadi ini campaign, social campaign untuk anti kekerasan. Untuk mempopulerkan dan meraih gender equality, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan gitu loh. Dimana kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan itu kan di Indonesia masih cukup tinggi antara laki-lakinya karena budaya patriarki kita kan masih tinggi. Nah, dengan adanya campaign He for She itu kita itu mau mensosialisasikan bahwa peluang dan kesempatan kerja itu sama antara laki-laki dan perempuan. Terus udah gitu kesetaraan hidup antara laki dan perempuan itu sama, hak-haknya itu sama, salary atau gaji itu sama harusnya, fasilitas. So jadi yang hal-hal seperti itu kita kampanyekan dengan melibatkan public figure, petinggi-petinggi daerah gitu loh. So akhirnya mendirect juga. Mendirect juga karena memang di situ aku mendirect 11 orang tersebut gitu. Nih, for your information ya guys, yang namanya Nova Elisa bukan hanya sebagai aktor atau aktris ya, tapi dia benar-benar yang peduli terhadap isu-isu perempuan. Salah satunya adalah punya organisasi kemasyarakatan apa? Jadi aku punya yayasan. Oh, yayasan. Ya, Okay. namanya Suara Hati Perempuan. Kita itu bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan sejak tahun 2015 sudah ada gitu. Jadi kita bikin kampanye-kampanye sosial menggunakan media seni, budaya, dan pendidikan. Terus sudah beberapa kali kita kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, terus sudah gitu sama Dutch Embassy yang ada di Jakarta. Terus kita juga berkolaborasi dengan instansi dan lembaga manapun yang memang kita punya related yang sama gitu loh. Visi dan misi yang sama. Betul sekali gitu. Kenapa sih kok seorang Nova Elisa peduli amat sama kekerasan yang terjadi sama perempuan? Apa memang pernah ngalamin sendiri atau gimana sih sebenarnya? Pernah ngalamin sendiri juga pernah gitu. Oh, iya? Cuman mungkin lebih tepatnya tergerak karena aku berempati dan melihat perempuan-perempuan Indonesia itu masih banyak yang tertindas ya, baik dari sisi fisik ataupun mentally gitu. Dan aku Psikologis ya. Betul sekali. Terus banyak juga aku melihat bahwa terutama di rural area, di pedesaan-pedesaan yang belum berani speak up gitu loh kalau mereka tertindas gitu loh. Terus sudah gitu masih banyaknya tinggi KDRT Betul. yang terjadi di Indonesia gitu loh. KDRT itu kan bisa dalam bentuk fisik, Verbal ya. betul, dan juga verbal. Nah, banyaknya kan verbal juga gitu loh, yang which is untuk beberapa orang disangkain itu adalah hal yang wajar gitu dan biasa karena sudah mendarah daging, tapi sebenarnya tidak gitu kan.
Nah, kampanye-kampanye sosial yang seperti itu yang kita lakukan, mengedukasi masyarakat melalui seni, budaya, dan pendidikan. Gitu loh. Jadi tahun 2015 apa nih pertama kali programnya? Ya, jadi waktu 2015 itu kita bikin campaign namanya Suara Hati Perempuan Menggunakan Fotografi. Jadi di situ ada 50 perempuan dari berbagai macam latar belakang, profesi, kayak misalnya Krisdayanti dari penyanyi, Iya, terus iya, udah iya, gitu ada Mbak Yeni Wahid waktu itu kan sebagai apa ya, dia kan Aktivis juga. aktivis juga. So ada 50 perempuan dari berbagai latar belakang yang ikut mengkampanyekan untuk Stop Violence Against Women gitu loh. Dimana foto-foto ini kita berjalan exhibitionnya tuh dari Surabaya, Yogyakarta, Makassar. Oke, jadi intinya pertama kali programnya adalah fotografi dan melibatkan beberapa public figure. Iya. Dan itu efektif nggak sih? Efektif. Sampai sekarang berarti sudah 5 tahun. Efektif Iya, nggak? jadi kita nggak cuma satu program itu, karena kan memang kampanye itu kan kita lakukan di beberapa kota besar di Indonesia. Terus sudah gitu ada lagi namanya Suara Hati Lelaki. Wah, keren. Ya, jadi di apa tuh? mana kita melibatkan 60 public figure Iya. dari berbagai latar belakang juga dan profesi untuk mengkampanyekan Stop Violence Against Women juga gitu loh. Karena jadi kadang-kadang, balance ya. Iya, betul, kayak slang ikutan, Oh, terus iya. kayak gitu. Pada saat itu ada apa namanya ambasador dari kedutaan Belanda juga ikutan gitu. Jadi ini benar-benar Nova Elisa niat banget ya Ya, untuk concern di isu-isu perempuan. Nggak, sebenarnya boleh nggak sih diceritain sedikit? Emang seorang Nova Elisa apa sih traumanya tentang kekerasan terhadap perempuan? mungkin lebih dari sisi verbal ya, dimana kan dari dulu kita melihat di sekeliling kita tuh ketika ada yang ngata-ngatain atau nyindir atau nyinyir gitu, kita merasa bahwa itu adalah biasa, normal. Oh, paling dia lagi bercanda gitu ya misalnya. Tapi ternyata dari bercandaan itu nggak lucu gitu, bahwa bercandaan orang itu terhadap kita misalnya tentang tubuh kita, terus yang katanya ya terutama soal tubuh, fisik ya. fisik itu kan disangka bahwa itu adalah hal yang membanggakan untuk orang yang ngatain kita gitu. Tapi kan sebenarnya enggak. Nah, muncul dari traumatis seperti itu, aku merasa bahwa kayaknya perlu masyarakat itu diedukasi tentang bahwa bercanda-bercanda seperti itu tuh nggak keren gitu loh. Itu menempel di hati kita, di pikiran kita, bahwa apa ya namanya bercandaan itu dilihat juga dari sisi bercandaan itu berbobot apa enggak segala macam. Karena kalau udah menyangkut fisik lah, terus udah gitu ngata-ngatain kita dari sisi yang lain, itu juga nggak keren gitu sebenarnya. Nah, bagi beberapa orang itu kan disangkain keren. Nah, karena selama ini mungkin dengan dibercandain seperti itu kita ketawa gitu kan, padahal itu justru merendahkan kita sebagai perempuan. Terus udah gitu ya, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita edukasi gitu loh. Jadi intinya merubah mindset ya. Iya, betul. Mindset orang terhadap kalau kita bersosialisasi, Ya. khususnya bercanda tuh harus proper lah. Ya, proper dan lihat-lihat juga gitu loh. Nggak jangan semua sembarangan. orang ya. Aku tadi belum bisa memancing seorang Nova Elisa itu kan mungkin secara environment, Ya. tapi kalau secara pribadi nih sebagai perempuan, karena kan boleh dibilang tadi program-programnya itu kan nyata banget ya gitu. Apa yang sering terjadi kan sebetulnya kalau environment atau sosial gitu kan ya nggak terlalu, pengaruhnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau misalkan dalam kehidupan rumah tangga nih, antara suami ke istri kan banyak tuh. Karena ngomongin KDRT kan bermula dari verbal dulu. Karena verbal si ceweknya mau aja, baru deh kontak Terjadinya fisik. ya. Nah, apa pernah terjadi sama seorang Nova sehingga concern banget apapun itu, baik itu dari masyarakat, apalagi dari orang terdekat kita, itu nggak boleh terjadi. Ada nggak sih pengalaman pribadi? Mungkin nggak fisik, tapi mungkin verbal. Supaya orang tahu di Ya. rumah itu juga termasuk verbal loh. Iya. Nah. Waktu aku pacaran dulu, kan aku sempet deket sama orang. Terus apa namanya, dia sempet melakukan kekerasan fisik terhadap aku. Jadi Oh iya? iya pernah waktu, dan nggak perlu aku sebutkan Iya, siapa, iya, iya. tapi
Itu masih muda dong Nova? Iya, waktu belasan tahun atau Belum puluhan married tahun. ya? Belum. Jadi waktu itu masih. Maksudnya nampar gitu? Iya, kepala aku dijodotin ke tembok pada saat Oh, itu. iya? Iya, karena kita ada ribut lah, ada suatu masalah. Tapi aku nggak nyangka bahwa akan dilakukan seperti itu gitu loh. So, ya banyak lagi sih kejadian-kejadian yang lain. Terus udah gitu lagi mau syuting, waktu itu kan belum ada mobil ya, belum sanggup beli mobil sendiri. Jadi mau naik bis, tiba-tiba ada orang, aku lagi nunggu di halte gitu, ada orang gila atau orang kejiwaan lah gitu ya. Ya ampun, jadi itu bisa terjadi di mana aja? Di mana harus aja, kenal, dan ya? kita nggak harus kenal diperlakukan banget ya. seperti itu. Terus Oke. ya udah akhirnya banyak orang yang bantuin aku gitu ya, karena Iya, I was iya, shock gitu, ini siapa ini orang tiba-tiba Iya, begitu iya, ya kan. Jadi artinya ini bukan hanya untuk masalah pribadi aja ya? Bukan. Karena ya pernah ngalamin dan Ya. ingin ya Ya, suatu saat nanti ini menjadi perubahan ya? ya, ya, pastinya dengan mindset orang yang memang masih begitu-begitu aja gitu. Dan sering terjadi di lingkungan aku juga, kayak temanku, karena aku bergerak di pemberdayaan perempuan seperti ini, mereka jadi sering curhat. Nah, itu yang paling penting guys. Ini buat yang nonton ya. Kenapa aku selalu mengangkat cewek-cewek yang bukan hanya cantik secara fisik, benar nggak? Tetapi secara pemikiran, gagasan itu peduli dengan sesama, itu yang lebih cantik. Sebetulnya orang berjuang bisa dari apa aja, Dengan dari cara, mana saja, betul. dengan cara apa aja. Yang paling penting visi misinya dan niatnya yang baik. Nah, waktunya aku membacakan, ini banyak sekali amanahnya ya. Udah, Masa? ternyata nggak nyangka loh, Nova itu tetap berkibar. Karena apa? Dia tahu how to maintain. Karena popularity itu nggak harus dengan karena kita bikin gosip, sensasi. Ada nggak sih masukan buat artis sekarang yang pengen jadi nge-hits gitu ya, dengan cara bikin apa ya, settingan namanya? Iya, zaman Ada dulu nggak? kayaknya Nggak ada ya, karena nggak ada ya. nggak laku yang gitu ya. Iya, karena ya kita memang lebih main prestasi ya daripada settingan gitu loh. Daripada hanya cari sensasi gitu loh. Iya, nih aku bacain. Aduh, bagus-bagus banget tuh. Nih, dari Ciki_Utari. Mama, tolong dong nitip pertanyaan bagaimana kesibukan di saat pandemi seperti ini dan banyaknya artis pendatang baru di dunia entertainment. Apakah berpengaruh kepada Mbak Nova? Atau malah sekarang lebih sibuk dengan kegiatan lain atau misalkan bisnis atau fokus ke keluarga? Pasti ngaruh ya. Semua orang, baru tadi aku posting bahwa semua orang itu selama pandemik ini berada di perahu yang sama, cuman cara mengayuh ke tujuannya itu yang berbeda. Ya kan, kayak misalnya awal-awal pandemik aku sampai bulan November itu tidak ada kerjaan di dunia entertainment. Oh, jadi nggak syuting? Nggak syuting, Sama karena waktu itu kan belum bisa adanya keramaian. Oh iya, benar-benar. Terus sudah gitu, aku takut ketika syuting harus akan membawa penyakit misalnya ke anakku gitu. Jadi banyak pertimbangan gitu loh. Terus, nah karena aku punya bisnis juga di Bali, yaitu nyewa-nyewain villa. Wow. Itu juga Coba ada berapa kecil-kecilan. villa? Kecil-kecilan Mbak. Tapi itu berarti uang dari sinetron pinter ya dimanfaatkan Ya, untuk invest betul. ya? Jadi dari Oke. kecil, dari usia 13 tahun aku dapat honor, itu kakak tuh udah masih tahu. Dia udah mengajarkan kalau punya honor itu simpen di tabungan, karena nantinya lebih baik investasinya ke properti. Oke. Gitu. Jadi itu terus yang aku ingat di kepalaku, bahwa kalau kita kerja itu punya goal tersendiri, apa yang mau kita achieve dan aimnya tuh apa. Nah kalau misalnya waktu itu kebetulan aku memang anaknya itu senang properti gitu loh dari dulu, jadi punya duit sedikit aku invest di sini, beli tanah dikit di sana. Sini tuh segala maksudnya macam. Bali ya? Di Bali Oh. gitu, terus di Jakarta juga. Oh, Jakarta juga. Iya, iya. Tapi intinya berarti Nova itu nggak ada pengaruh ya? Maksudnya yang dimaksudkan dia kan pandemi itu berarti apa nggak punya tabungan sama sekali, atau Oh. sampai misalkan ada pendatang baru akhirnya honor, kita kan senior ya kategorinya, itu menurun atau gimana sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya dari sisi kayak entertainment, Iya. karena aku dari dulu udah nabung, alhamdulillah masih ada gitu tabungannya. Tapi dari sisi properti, untuk villa sewa menyewa pasti ada pengaruhnya, itu Harga sampai COVID ya? sampai 70% Oh my harganya aku God. turunin, karena mau nggak mau Iya, iya, kan, iya, yang penting iya. operasional kan berjalan Iya, gitu betul, loh. betul. Terus sudah gitu kita kan punya
biaya gaji karyawan, benar. Maintenance full ya. segala macam kan itu juga butuh dana gitu loh. Jadi guys, intinya harus rajin menabung. Nih bagi yang pemain-pemain baru termasuk Vero, jangan boros-boros ya, intinya gitu ya. Nih ada lagi dari Sulas Miami, Nova Elisa cantik, awet muda. Apa sih kiat-kiatnya supaya badannya tetap langsing dan awet muda? Aduh. Emang benar ini nih aslinya nggak pakai makeup aja udah keren ya. Badannya udah gimana? Olahraga apa? Terima kasih. Sebenarnya simple aja, tetap olahraga. Mau itu cuma 2 kali seminggu. Terus harus banyak minum air putih. Itu beneran? Iya beneran, serius. Terus aku suka ngejus memang. Oke. Tadi minumannya apa ya? Aku air mineral. Oke. Ya, terus makanan aku cukup menjaga juga gitu loh. Aku menghindari yang gula-gula tuh aku hindari. Oke. Terus sudah gitu minyak-minyakan aku ganti jadi olive oil gitu. Tapi yang paling penting harus maintain itunya deh, olahraganya juga. Berarti intinya Nova tuh olahraganya apa gitu? Apa Aku yoga? macem-macem. Apa semua olahraga? Olahraganya yoga juga, Oke. pilates juga kan sampai ngambil sekolah ke Singapura segala waktu itu. Jago pilates. Pilates. Wah, mestinya aku diajarin pilates nih. Boxing juga. Oh, Taibo. Enggak. Bukan. No, kickboxing. Oh, kickboxing yang nendang sama Ya, Oke. terus apalagi ya, nembak juga diperbakin. wow. Apalagi ya sempat Hati-hati ya juga. guys, jangan gangguin Nova ditembak ya. Oke, Ya. jadi intinya itu standar ya. Ya. Tapi yang paling penting adalah mindsetnya. Mindset kita aja sih Nah, yang benar. kalau kita- aku nggak suka drama soalnya orangnya. Oh, Nah. itu bikin awet muda ya kalau nggak Bikin suka awet drama. muda dong. Jadi nggak fake ya. Iya Tuh, dong. catat ya Kita guys. harus jadi apa adanya aja, Nah, nggak perlu berlebihan. Yang capek kalau drama-drama itu ya. Aduh, nggak zaman deh ya. Nah ini nih, dari Raih _ lah kesuksesan, sangat prestasi untuk anak muda zaman sekarang. Kasih dong inspirasinya dengan karya-karya berkualitas dan bermutu tuh, agar semua orang suka dengan prestasinya. Nah, bagaimana sosialisasi Mbak Nova kepada anak muda supaya terus menggunakan masa mudanya dengan prestasi, bukan ke drugs atau apa kan? Boleh dibilang dunia entertainment sebenarnya rawan, tapi Ya. Nova Elisa tetap tidak terpengaruh. Gimana tuh caranya? Kalau buat aku sih gini, ketika kita berjuang dalam berkarir itu pasti akan beda dengan yang instan. Nah, ketika kita berjuang itu udah dari bawah, itu menguatkan prinsip aku gitu, secara personal gitu. Dan aku tuh anti, bisa dibilang menghindari lah yang namanya drugs segala macam gitu. Jadi ketika ada pemain-pemain lain misalnya Pernah ditawarin nggak? Pernah. Kan kita tahu ya, on the Iya. set itu macem-macem. Pasti Jadi- ditawarin, tapi kan gimana keimanan kita aja sih sebenarnya gitu. Iya, maksudnya Nova dibekali kan umur 13 tahun tuh lagi labil-labilnya ya. Ya, jadi kebetulan karena memang dari dulu akarku tuh di Aceh memang udah cukup dicekokinnya tuh cukup berat gitu. Jadi kesininya tuh pun mau digoyah gimana pun tuh nggak tergoyah kayak ibaratnya seperti itu gitu loh, karena kakinya tetap nancap ke tanah. Tapi intinya tetap yang namanya basic agama, norma-norma itu tetap Iya. dipegang teguh sampai saat Sampai ini. sekarang ini. gitu. Oke, ini dari sorry. Ada apa lagi? Aduh, banyak banget nih. Property _ Prestige Jakarta Jogja. Mm-mm. Gimana caranya seorang Nova Elisa bangkit dari hal-hal yang membuat hidupnya terpuruk dan hampir putus asa? Ya, pertanyaan yang bagus. Emang pernah ya terpuruk ya? Pernah dong, semua Kapan itu? orang kan pernah pastinya melewati Ya oke, seorang masa-masa. Nova, aku nggak pernah dengar kayaknya yang gimana sih? Ya, Mana karena ada yang- buat aku kalau di sosial media ya nggak perlu di-share yang terlalu mendetail ya, gitu kan. Kita menggunakan platform sosial media itu kan sebaiknya untuk yang memang penting-penting yang menurut aku, karena buat sebagian orang kan ada yang mereka share bener-bener sampai Iya. ke isi dompet segala macam. Isi Buat dompet. aku, iya kan ada yang pamer harta segala kan kayak gitu. Kalau buat aku kan memang beda pilihanku untuk men-share platform itu seperti apa gitu loh.
So kiat-kiatku sebenarnya ya pernah lah, manusia semua pasti melewati masa-masa itu. Kayak contohnya aku kan single parent. Nah, ketika bercerai pasti ada masanya kesulitan gitu dalam memanage diriku sendiri. Artinya tuh ketika manusia itu kan pasti pernah mengalami yang namanya belum menemukan inner peace gitu loh. Nah, aku pernah melewati itu gitu loh. Inner peace aku tuh aku dapatkan setelah 5 tahun aku bercerai. Bukan karena perceraiannya itu sendiri, tapi lebih kepada kayak menyalahkan diriku sendiri kenapa harus sampai bercerai. Harusnya aku bisa mengusahakannya lebih ini lagi gitu, lebih jauh lagi. Sempat. Karena guilty feeling sama anak kan? Iya, lebih ke anak. Kalau misalnya sama perceraian ya udah, memang udah lewat. Kita memang sudah sepakat. Tapi lebih ke anaknya itu yang lebih benar-benar cukup lama gitu yang aku alamin gitu. Dan berhasil keluar dari situ tuh karena aku mendeadlinekan diriku sendiri untuk mau keluar dari situ gitu loh. Jadi 5 tahun agak-agak suka baperan. Iya, terus kenapa gitu, kok gua nggak berusaha sampai di titik gitu ya. Padahal untuk beberapa orang kalau ketika cerita gitu, itu memang udah yang paling terakhir. Tapi buat aku merasa aku belum gitu loh. Itulah seorang ibu. Iya, kadang-kadang perasaannya dilewatin, yang penting buat anak. Iya, benar sekali. Jadi dan aku pernah pernah mengalami kegalauan udah pasti, terus udah gitu kayak gelisah lah, terus sampai baca buku, sampai mencari ketenangannya itu kan cara orang berbeda-beda gitu. Nah, terus sampai akhirnya aku melimitkan diriku udah ya, tahun 2017 itu aku ingat banget Desember di Bali juga, bahwa aku ngomong sama diriku sendiri, udah ya Nov, lo capek sama diri lo sendiri, lo nggak capek sama diri lo gitu, gua aja capek. Jadi kayak ada ngobrol batin gitu, mengenal diri sendiri, mendalami diri sendiri, get intimate dengan diri sendiri gitu, yang nggak bakalan ada orang lain yang bisa ngasih tahu, cuman kita yang tahu diri kita sendiri. Jadi akhirnya proses ketika kita mengalami kesulitan itu proses hidup. Kita itu mau senang itu juga proses hidup, mau kita lagi galau itu juga proses hidup. Tapi bagaimana caranya kita melewati itu dan menyelami di dalam kesulitan itu yang aku nikmati. Jadi ketika aku lagi pahit-pahitnya gitu, ya udah nikmatin aja. Karena aku tahu masa-masa sulit itu akan berakhir. Cuman aku belum tahu kapan pada waktu itu. Nah, dengan aku melimitkan diriku sendiri di 2017, akhirnya keluarlah aku dari terpurukan lah ibaratnya. Jadi terpuruk nggak terpuruk yang nentuin kita sendiri dong. Iya, benar. Jadi kalau orang bilang lain, lu terpuruk, nggak juga sih ya? Nggak juga. Jadi dia mana tahu ya? Iya, kadang yang bisa ngerasain itu kan diri kita sendiri. Iya. So guys, sebetulnya simple banget ya hidup ini. Mengenal diri sendiri. Harus ada waktu. Benar. Dan kenapa kok di Bali ya seorang Nova akhirnya punya momentum itu? Nggak tahu ya, karena aku juga nggak milih untuk melewati proses itu semuanya di Bali, karena kebetulan aja memang langkahku tuh dimudahkan ke Bali pada saat itu. Sebenarnya kan bisa aja di Jakarta, di Bogor, atau di negara lain, bisa aja seperti itu. Karena kita nggak tahu rencana Tuhan ya. Nah nih, dari Henny_Setiana, kenapa sih kalau Nova Elisa main sinetron kok antagonis? Apakah sampai ke bawah dalam kehidupan nyata? Bagaimana cara menyelami karakter tersebut? Iya. Kalau kehidupan nyata ya enggak lah ya. Kalau dibayar ya jadi antagonis. Pokoknya kalau dibayar profesional lah ya. Betul, tapi aku itu terus terang ngambil antagonis pun itu punya, aku menerapkan rules tersendiri ya. Jadi aku nggak pernah mau main tangan kalau di dalam peran karakter. Dan itu aku dan manajerku udah kita bikin setup itu ya. Kenapa? Karena itu harus total dong. Iya, tapi kan jadi antagonis atau marah-marah itu kan nggak perlu main tangan. Loh, misalkan jadi multi personality. Ya, itu nggak perlu main tangan. Jadi iya, makanya untuk menjadi pemain yang berkarakter itu kan perlu meriset terus udah gitu. Iya? Mencari tahu tanpa harus melakukan fisik gitu loh. Aksi fisik. Ini pernah melakukan survei tersendiri bahwa menjadi antagonis maupun jadi multi personality itu nggak harus ada fisik.
Ya, karena buat aku memang aku men-set up itu untuk diriku sendiri. Karena aku punya anak. Aku tidak mau anakku melihat ibunya itu bekerja terus dengan melakukan mukul-mukul orang lain walaupun itu hanya di sinetron gitu ya. Terus beban moral terhadap anakku itu tinggi sekali gitu. Jadi ini gara-gara untuk pertanggungjawaban kepada anak nih. Iya. Oh ya. Terus sudah gitu kan sebenarnya kan untuk menjadi antagonis itu kan punya berbagai cara gitu loh Mbak. Nggak perlu dengan kita begini aja terus melihat dengan tatapan tajam gitu ke orang itu kan juga udah mengintimidasi misalnya di karakternya. Jadi maksud aku tuh banyak cara gitu loh. Jadi itu udah sebenarnya mengintimidasi ya tatapannya. Ya tanpa harus fisik mukul segala macam gitu buat aku nggak bisa. Wow, ini nih dari _ melukis senja, pencapaian terbesar dalam hidup seorang Nova Elisa apa? Waduh. Apa sudah Berat tercapai? Ya, pencapaian. Apa masih ada hal banyak yang aku masih ingin capai ya, manusia pasti tidak ada ininya puasnya. Tapi sejauh ini alhamdulillah aku sudah memerankan karakter dengan yang berbeda-beda yang memang aku pengen coba gitu loh selama ini dari tahun 93 sampai detik ini. Terus sudah gitu pencapaian lainnya alhamdulillah sudah punya anak ya kan. Pencapaian lainnya lagi merit sudah pernah. Oh iya. Enggak, maksudnya the next one. Next one ya. On the way ya, proses. Insya Allah. Berproses. Jadi siapa nih kira-kira yang sudah berhasil mencuri hatimu di Bali ini? Enggak di Bali. Oh, enggak di ya. Bali, ketemunya di mana salah ya? Jadi ada sih, ada. Ya kita sedang berproses untuk mencari balance keduanya gitu. Karena kan kalau di usia udah 40 tahun begini kan udah bukan yang deg-degan yang gimana lagi gitu kan Mbak, tahu sendiri. Gebu-gebu. Betul, tapi kan kita lebih ke titik kenyamanan, terus tingkat pemikirannya selevel apa tidak, kalau ngobrol nyambung apa enggak, ya kan? Jangan sampai nanti aku ngobrol A, dia ngobrol C atau ngobrol Z gitu kan. Terus belum lagi nanti mencari titik kenyamanan dengan anak gitu kan. Tapi udah akrab udah kita sudah seperti keluarga. Ih, so sweet. Jadi udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Soalnya nggak terekspos loh. Enggak. Ini kan hanya saya yang kepo aja. Iya. Karena memang aku tidak pernah mau ya. Kalau ada yang nanya ya aku buka, tapi kalau nggak ada ya aku tidak dengan sengaja. Oh, gue pamer ini segala macam ya, bukannya kayak gitu. Kan ada orang yang seperti itu yang seneng untuk mempublikasikan relationship. Kalau aku sih sebisa mungkin aku tutup rapat ya. Jadi tetap privacy ya. Iya, tetap privacy. Jadi intinya seorang Nova Elisa pengen dikenal dengan prestasi, dengan kayak tadi suara hati perempuan, dengan yayasannya yang bermanfaat. Jadi yang namanya orang-orang kepo ya cukup lihat sinetronnya aja, prestasinya aja. Jadi kalau mau tahu tentang lebih dalam ya nanti aja tunggu berita. Iya. Tapi pasti dong akan menikah lagi, bukannya enggak? Kan cukup lama loh sendiri, berapa Iya, tahun? dari 2012. 8 tahun ya? Ya nggak beda jauh sama aku. Ya, sebenarnya pasti nggak pasti itu kan Nggak ya tahu. kita kan maunya pasti ada keinginan lah untuk menikah lagi. Siapa yang nggak mau punya teman hidup ya kan? Tapi mungkin memang kadang-kadang tuh harus berproses, lagi-lagi berproses gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang sudah pernah kita jalanin gitu kan, pasti akan ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri gitu yang perlu diutamakan, apa yang menjadi prioritas itu apa gitu. Wih, jawabannya Nova udah benar-benar menunjukkan bahwa dia memang punya kualitas diri ya. Jadi nggak terjebak oleh pertanyaanku yang kepo ini ya. Tapi intinya happy kan jadi single parent sampai detik ini kan. Happy Nggak ada yang banget. kurang kan? Maksudnya anak pernah nggak jadi merenung setelah pasca perceraian, jadi berubah sikap? Alhamdulillah, iya. Ador sama bapaknya kan? Iya. Karena aku nggak pernah menghalangi anakku ketemu sama papanya. Jadi aku nggak pernah yang kalau mau ketemu silakan, kalau bapaknya bisa ayo dijemput gitu. Jadi aku selalu berusaha menjadi ayah, ibu
ibu, pekerja, pendidik buat anakku, apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini gitu. Dan alhamdulillah happy aja sih anaknya ya. Kita berdua berpetualang berdua. Sering pergi berdua? Ya, kita keluar negeri berdua, kita explore Indonesia berdua. Berdua aja. Iya, why not So gitu. sweet. Jadi Nah. kayak aku sama Fania gini ya. Iya, benar. Jadi waktu itu dia berarti umur berapa ya waktu divorce? 3 tahun. Seginilah ya. Terus Ya. dia nggak nanya apa-apa, terus jelasinnya gimana kalau mama sama papa tuh Pernah ada masa-masa itu ada, tapi kan bagaimana kita parentsnya aja kan yang bisa mengarahkannya gitu. Kalau aku kan terus terang pakai bahasa anak-anak pada waktu itu, jadi dia juga paham dengan bahasanya dia dan sesuai dengan usianya dia gitu loh. Dan karena aku tidak pernah membatasi pertemuan mereka, jadi ya sampai sekarang ya walaupun pasti ada masa-masa sulit gitu di antara kita berdua, tapi ya we get through that, kita melewati masa-masa itu dan happy aja tuh sampai sekarang. wow, jadi perceraian juga tidak membuat anak jadi broken home, itu yang paling penting. Ya, Kedewasaan karena- kita betul, berdua, betul. bapak dan ibu itu ya. Betul, Naima buat aku itu yang utama. Jadi kalau dia suka pernah nanya, mama nggak mau punya husband gitu. So aku bilang menikah lagi itu memang menyenangkan gitu. Iya, betul. Tapi bukan yang utama, karena yang buat aku yang utama adalah membesarkan Naima secara benar. Itu battleku gitu. That's my battle untuk bagaimana caranya aku membesarkan dia dengan menjadi anak yang benar, yang baik. Itu battleku. Oke guys, jadi ini pertanyaan terakhir nih, kasihan si Nova udah aku culik, aku hack. Apa sih arti cinta bagi seorang Nova ini? Pertanyaannya dalam. L-O-V-E. Oke, arti cinta adalah bagaimana kita saling memberikan kenyamanan dalam tidak hanya untuk pasangan atau keluarga, tapi sama diri kita sendiri. Itu juga cinta buat aku. Terus cinta terhadap lingkungan itu juga cinta buat aku. Terhadap tumbuhan itu juga cinta buat aku. Makna cinta tuh buat aku besar sekali. Ketika kita bisa sharing tentang kayak misalnya seperti Sekarang, ini, terus udah gitu share tentang kesulitan yang pernah kita hadapin supaya orang lain tidak mengalaminya atau mencari solusi sebagai si orang itu gitu, itu buat aku juga cinta. Jadi banyak sekali makna cinta buat aku yang memang bisa dijalani gitu untuk sehari-hari gitu, bukan hanya soal antara couple dengan pacar atau Terlalu dengan sempit suami. itu kan? Iya, terlalu sempit gitu. Jadi kita tuh mencintai diri kita sendiri dengan menambah ilmu, dengan share ilmu kita dengan orang lain, itu juga cinta. Jadi Nova, terakhir nih, ada nggak kata-kata untuk Naima? Ini kan kayaknya paling dicintai ya dalam hidup ini ya. Iya. Ada nggak kata-kata buat seorang Naima? Naima, you are my everything. Udah pasti kita akan berpetualang bersama-sama melihat indahnya dunia. Mama nggak sabar untuk melihat Naima besar nanti, karena udah pasti kita akan menjadi teman sejati, teman cerita, teman berantem. Tapi don't worry, kita bakalan melewati ini sama-sama. Aduh, so sweet banget ya guys. Jadi kalau kita ngobrol sesama perempuan, kita nggak pengen mengeluarkan hal-hal yang jelek-jelek, tapi justru kita harus support, menguatkan ya, betul, empowerment. Jadi guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel. Aku makin semangat nih ngevlog. Semua orang aku teleponin sama aja dengan silaturahmi. Iya, benar sekali. Aku tuh sama Nova jujur nggak pernah satu frame, tapi aku tahu apa yang dikerjakan Nova itu hal yang sangat penting untuk kita sharing di dalam vlog ini. Jadi sekali lagi matur suksema, karena dia di Bali. Terima kasih. Sukses selalu Nova. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan kalau menikah nanti dengan si Dutchman itu, aku diundang pasti di Bali. Ya kan? Mungkin. Kalau di Belanda jauh ya guys, tolong dikirim tiket. Tapi serius ya, Apanya? kasih bocoran dong, si Dutchman ini siapa?
Seumur kah? Oh nanti aja ya. Nanti aja. Tuh guys, jadi kalau yang penasaran tetap doakan Ibu Nova Elisa ini Amin. beserta Naima untuk selalu dalam lindungan Allah dan Amin. sukses Amin. dunia Terima akhirat. kasih. Thank you, salam Thank you. buat Naima. Iya. Oke guys, ketemu lagi. Bye. Dah. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.